orang yang paling dicintai, orang yang paling Allah mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kita yang membantu. Maka mari kita merupakan manusia yang penuh dengan dosa dan salah. Ketika kita terjerumus dalam maksiat dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa ala dzalika misyahidin wasyahidin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segenap lapisan puja kita yukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat dan rahmat-Nya yang sangat banyak dan besar. Mudah-mudahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita gunakan nikmat tersebut kepada tempat ataupun jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita sekeluarga Allah limpahkan kasih sayangnya dan lindungannya, baik di dunia, tawaba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat iman, dan juga tamu dalam alam akhirat dalam keadaan bahagia merumpuk perlindungan Allah dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selama angin mantang diput, selama laut mantang bergelombang, kita yang melagi dan menggadai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan sejahtera Allah limpahkan kepada baginda junjungan kita yang memandung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau sekalian dan keluarganya, tabi'in, ulama-ulama yang baik mantap nada turun dunia ataupun kadua Allah, dan juga kita dan sekeluarga gure-gure beliau selalu dalam rahmat dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Abi Mumsi, para pengurus masjid dan para gure-gure dan seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari sebelum kita memasuki dalam membaca khutbah, kita renungkan satu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan mukmin ataupun muslim. Dalam kitab tafsir Jalalain, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadamu, kepada Allah. Dalam kitab tafsir Jalalain,
dengan bahwa dipatuhkan akannya Allah, fala yu'sa, maka jangan dimaksiatkan akannya Allah. Kemudian wa yuskar, dan disyukurkan akan seluruh nikmat yang Allah berikan. Kemudian fala yukfar, maka jangan kamu kufur akannya. Wa yuzkar, dan ingatlah akannya. Fala yusa, maka jangan engkau lupakan kepada Allah. Itu penafsiran daripada kitab Tafsir Jalalain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Imran juga tertentu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu meraih keampunan dan karunia Allah, surga, yang mana surga tersebut Allah janjikan u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ulanyo yang jadi masalahku katanya termasuk orang yang bertakwa. Takwa imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, wa ijtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik secara di khalayak ramai terang-terangan ataupun wa ta'ala sirra, dalam kondisi sunyi halaunya kala. Berapa banyak orang yang kadang-kadang waktu di khalayak ramai kadang-kadang pencitraan katanya seolah orang-orang yang bertakwa, orang yang memang rutin melakukan ibadah, seolah-olah dia tidak pernah terjerumus dalam maksiat. Kadang-kala beliau kalah digoda oleh nafsu sendiri ketika beliau sendirian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kunci kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat adalah takwa. Orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling Allah mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kita yang mengandung. Maka mari kita merupakan manusia yang penuh dengan dosa dan salah. Ketika kita terjerumus dalam maksiat dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu perintah Allah dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada orang tua. Dua perkara yang hanya kita lupakan dalam kehidupannya, karena dia sangat berjasa kepada orang tua, maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bila seandainya orang yang taat kepada Allah, wena perintah Allah ibadah makhluk ataupun agama makhluk mandum dan kubur. Tapi dia nak perintah lain yang perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kadang-kadang dia lupakan. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, birru aba'akum tabirruhum abna'ukum, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Tanya orang bukan pasti seorang anak, namun ditanya orangnya belum tentu adalah seorang bapak ataupun seorang ibu. Tanya pasti ngurusi dengan kakek dan keluarga yang kandung Allah. Maka bila ditanya seandainya orangnya tanya nilai dia, ya Allah, seandainya belum menghadap kira-kira adakah anak-anak dan cucu yang akan berbuat baik pada lu, yang akan mendoakan lu ketika lu berada dalam kuburan, yang akan mendoakan lu ketika lu dalam kondisi sakrat dalam kuburan.
maka uroyo tak timang kedau lung uroyo duno kau sial lung ibadat nah dumna lung kubur amalan kebaikan yang lung hadiahkan pahala kepada orang tua lung ataupun kakek lung yang kanu obat lung ya Allah. Uroyo lalu kedau apakah dirinya banyak mendoakan orang tua gure-gure tanyo yang kanu obat Allah. Pukul dirinya pernah sering mendoakan urusi dan keluarga tanyo yang kanu obat Allah. Kakek nenek tanyo yang mereka beratusan tahun kadang-kadang dalam kuburan, puluhan tahun dalam kuburan, yang mereka sangat menunggu doa daripada seorang anak dan cucunya yang masih berada di permukaan bumi. Apalagi bila ada urusi mendengar di dunia sangat fatal dan tidak akan mendapat keuntungan dan keberuntungan ketika Allah Subhanahu wa taala bila kita mengabaikan orang tua. Maka Allah pernah berkata, berfirman, "Anishkurli, bersyukurlah kepadaku." Kemudian waliwalidayka, dan bagi kedua orang tua. Awal itu banyak dan sangat legenda-legenda, cerita dan kisah orang-orang yang tercantum dalam kitab para ulama, tercantum dalam hadis Rasulullah, tercantum dalam karangan para senior, petinggi nilai yang pernah mengarang buku cerita, tercantum cukup dan banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul dari Anas bin Malik, Syekh Nawawi bin Umar menceritakan satu kisah, yaitu pada masa Rasulullah ada seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, salat malam, sembahyang berjamaah, puasa Senin Kamis, sering bersedekah dan membantu orang lain. Namun ketika dia menjelang sakratul maut, tulis itu nyawa tinggal mengubah watenya. Dalam riwayat Ibnu Malik bin Anas berpegang, pada masa Rasulullah ada seorang pemuda yang namanya yaitu Alqamah. Mungkin sering dengar. Beliau orang yang rajin beribadah. Namun di akhir hayatnya, sakratul maut menjelangnya, dia sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan cukup berat sakit munculnya sakratul maut, hadir tubik nyawa. Penyebabnya yang diceritakan oleh para ulama dan tercantum dalam kitab Tanqihul Qaul, gara-gara beliau durhaka kepada orang tuanya lewat dia menuruti keinginan istrinya dan dia mengabaikan yaitu orang tuanya, seorang ibu yang sudah tua renta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur kepada Allah terhadap nikmatnya dan bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang Mio pengen anak-anak kita cucu kita akan mereka berbuat baik kepada kita, baik bantongna di atas dunia ataupun tahu ke alam akhirat, yaitu dalam alam barzakh, dalam kuburan. Mereka akan berbuat baik kepada kita. Konsepnya kata Rasulullah, birru aba'akum, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepada kita. Ya. Pulau kadang-kadang usia kita kan buat dunianya akan terpilih, kita duduki, kita injak. Mungkin boleh jadi satu tahun di masjid, mungkin singgah kadang-kadang rosak, mungkin bulan depan, minggu depan dan tahun akan datang, yang pasti kuburan akan menunggu kita. Yang namanya kuburan dipegang oleh Abu Bakar. Man dakhala al-qabra bila sadin ka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang memasuki liang kuburan bila sadin dengan tanpa bekal, ka'annama rakibal bahra bila safinatin, seolah-olah orang tersebut mengarungi lautan yang cukup luas, penuh dengan ombak yang dahsyat dan gelombang.
bila safina dating dengan hana perahu ataupun jalur. Oleh karena demikian, sebelum bertanya tawaba Allah, taatlah bertanya kepada Allah dan berbuat baiklah bertanya kepada urusi bertanya. Apakah mereka mengkaudit jatuh dunia ataupun kadua Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mereka sangat membutuhkan yaitu doa daripada seorang anak dan cucunya yang mengkaudit jatuh dunia. Tanya harapan sebagai urusi itu, hana dah boleh anak kaya raya, hana dah boleh anak merupakan buku jabatan yang lain. Tapi bila saat naik kita tahu bahwa Allah yang kita harapkan dalam kuburan yaitu bantuan doa daripada si anak dan amalan kebaikan yang mereka hadiahkan kepada kita. Maka kalau pengen anak kita dipuput lagian kepada kita, maka kerjakanlah terlebih dahulu kepada urusi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukur kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita kepada tempat yang diridhoinya. Bila kita diberi oleh Allah Ta'ala yaitu hati yang bersyukur, maka termasuk Allah mengaruniakan kepada kita yaitu hebo, harta ataupun karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kepada hamba Allah yang diberi hebo harta yang sangat utama kepada Nabi. Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Coba kita rasakan. Nepegah ni Nabi leheboh perkara karunia Allah yang cukup hadrat utama. Nikmat termasuk nikmat yang paling utama yaitu bila Allah mengaruniakan kepada kita leheboh nikmat tersebut. Yang pun putra yaitu lisanun dzakirun, lisan bapa kita yang selalu berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca tasbih dan yang lain sebagainya. Bila nikmat bapa kita halangan terjaga, bahkan dalam kitab Minhajul Abidin Syekh Imam Al-Ghazali berkata, "Thumma 'alaika bihifdzil lisan." Wajib terhadapmu menjaga lisan, wa dhabtihi dan itu mengendalikan lisan, dan juga dengan dhabtihi mengendalikan lisan, wa taqidihi dan dengan mengikat lisan. Pakal untuk menjaga lisan oleh Imam Al-Ghazali, fa innahu asyaddu a'dha'i, karena lisan tersebut bila tidak digunakan untuk berkata-kata, berbicara dengan yang baik, maka kebanyakan manusia terjerumus kepada bergelimang dengan maksiat dengan sebab lisan. Letak burung pakai gara-gara lisan orang, letak burung hancur dalam rumah tangga gara-gara lisan. Bahkan ada satu ungkapan, menyo lidah halagat terjaga, menyo babah halagat terjaga, maka urang yang tapohyah putus hubungan. Menyebabkan kejagaan musuh yang dua jitu saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua berkaitan dengan Anis Mudli. Allah mengaruniakan kepada seorang hamba yaitu wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Ukuran untuk bersyukur kita, tanya tidak pernah mengeluh terhadap pemberian Allah, baik pemberian tersebut berupa nikmat ataupun pemberian tersebut berupa cobaan ataupun musibah. Banyak orang yang kadang-kadang ketika diberikan itu nikmat Allah terjerumus ke dalam maksiat dosa, dan banyak juga di antara manusia ketika diuji dengan hanya memberi nikmat Allah yang berupa harta, kadang-kadang selamat daripada dosa. Maka oleh karena demikian, apapun yang Allah berikan kepada kita, syukurlah. Kita ingat tunggu sejarah peristiwa seorang sahabat tabi'in daripada keluarga Abu Bakar. Nama beliau yaitu Urwah bin Zubair.
beliau ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bahkan nunggu Urwah bin Zubair, karena beliau seorang yang sangat berjasa terhadap umat manusia, khususnya umat Islam. Beliau adalah salah satu orang yang pertama yang menceritakan, yang membukukan sejarah perjalanan Rasulullah. Bahkan beliau diundang oleh raja bahwa dengan kerajaan Islam yang sangat megah, yaitu berada di kota Syam. Jadi ketika Raja Bahwatenya ditipu bahwa Urwah bin Zubair merupakan orang yang sangat berjasa terhadap umat Islam, sehingga diundanglah Urwah bin Zubair ke istana raja untuk diberikan yaitu satu hadiah supaya akan bahagianya Urwah bin Zubair. Namun Urwah bin Zubair ketika memenuhi undangan raja, nebalah seorang anak yang dia cintai. Dalam perjalanan Urwah bin Zubair mengalami kakinya cacat total, lumpuh, tidak bisa bergerak, hanya dia berjalan. Kebetulan lalu pada sahabat hingga dipangku oleh sahabat yang hampir tuh ke istana negara. Ketika tuh istana negara itu ditipu oleh raja, nekalan itu Urwah bin Zubair kaki tidak bisa bergerak. Dikumpulkanlah seluruh dokter yang menadikan Rosyah Pak Moten. Akhirnya bangku periksa dokter, kaki Urwah bin Zubair lumpuh total dan tidak bisa digunakan. Nah, penyakit yang membahayakan Pak kaki sehingga diduga oleh dokter, wahai raja, kaki Urwah bin Zubair itu harus diamputasi, harus takoh, menjadi kedihan takoh. Penyakit yang dalam kaki Urwah bin Zubair akan menjalar sekujur tubuhnya, berpotensi meninggal yang divonis oleh dokter. Sehingga makin susah raja tujuan mengundang Urwah bin Zubair untuk nak beri satu hadiah yang dapat menyenangkan yaitu Urwah bin Zubair. Namun kenyataannya Urwah bin Zubair dalam memenuhi undangan raja, kakinya cacat dan harus dikoh. Bunuh Urwah bin Zubair lupa seorang anak yang paling dia cintai. Anak ini betul, anak ini dimein di istana raja. Tiba-tiba merumpuk sama budak raja, laling budaknya. Tiba-tiba budak pun akhirnya menendang anak Urwah bin Zubair, ditrom di budak sampai meninggal anak Urwah bin Zubair. Berdepu oleh raja pertama kali. Tiba cara kaki kaputuh payah kau. Kemudian anak menebak melingkai trong di dalam genak pegah malik. Akhirnya dipegah si wahai Urwah bin Zubair, anak gata kamu melingkai trong di dalam, dan gata pun gara-gara tak penuhi undangan lu cacat kaki payah kau. Kibat cara wahai Urwah bin Zubair, lu rencana bahagia dong. Wahai raja, dikatakan oleh Urwah bin Zubair, anu nun, kaki nun, tubuh nun, apapun yang memilikinya merupakan titipan Allah dan pemberiannya. Pada mantang yang menuju oleh Allah Ta'ala sah-sah mantang, wahai raja. Maka anu hanya mengeluh. Jadi Urwah bin Zubair orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi hatinya selalu bersyukur terhadap Allah. Mudah-mudahan kita yang memandung Nabi di Allah Ta'ala, yaitu lisanun zakirun, dan hati yang bersyukur kepada nikmat Allah dan berterima kasih dan berbuat baik kepada orang tua yang memandung. Mudah-mudahan kita yang menumpuk naungan Allah di orang akhirat, lupa ampun segala dosa kita yang dosa musik kita yang dan gurih-gurih kita yang, dan juga tahu Allah Ta'ala dalam keadaan sama iman dan akan ketemu dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita datang dalam rukun doa al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lam.